Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabira, NIM 1820207051 dari kelas Pendidikan Biologi 2 2018. Perkenalkan, nama saya Sestia dari kelas Pendidikan Biologi 2 angkatan 2018, NIM 1820207053. Perkenalkan, nama saya Vidya Nurfadila dari Pendidikan Biologi 2 2018, NIM 1820207055. Di sini, kami dari kelompok 2 akan menyajikan materi yang berjudul siklus reproduksi. Selamat menyaksikan. Siklus reproduksi hewan. Apa yang dimaksud dengan siklus reproduksi? Reproduksi atau perkembangbiakan merupakan bagian dari ilmu fisiologi. Reproduksi secara fisiologis tidak vital bagi kehidupan individual. Dan meskipun siklus reproduksi suatu hewan terhenti, hewan tersebut masih dapat bertahan hidup. Sebagai contoh, hewan yang diambil organ reproduksinya, seperti testes atau ovarium, hewan tersebut tidak akan mati. Jadi, siklus reproduksi adalah rangkaian semua kejadian biologi kelamin yang berlangsung secara periodik hingga terlahir individu baru dari suatu makhluk hidup. Siklus reproduksi adalah perubahan siklis yang terjadi pada sistem reproduksi seperti ovarium, oviduk, uterus, dan vagina pada hewan betina dewasa yang tidak hamil, yang memperlihatkan hubungan satu dengan yang lainnya. Siklus reproduksi pada mamalia primata disebut siklus menstruasi, sedangkan siklus reproduksi pada mamalia non-primata disebut siklus estrus. Seperti yang kita ketahui, bahwa reproduksi secara fisiologis tidak vital bagi kehidupan makhluk hidup, tetapi reproduksi ini merupakan proses yang sangat penting untuk kelanjutan suatu jenis atau bangsa hewan agar tidak punah. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Sebenarnya sistem reproduksi pada setiap makhluk hidup itu berbeda-beda, terutama sistem reproduksi pada hewan. Reproduksi baru dapat berlangsung setelah hewan mengalami atau mencapai masa pubertas atau dewasa. Reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi secara aseksual dan seksual. Pada reproduksi aseksual hanya melibatkan induk tunggal. Perkembangbiakan aseksual dibedakan atas beberapa macam, yaitu pembelahan sederhana yang terjadi pada makhluk satu sel, misalnya pada bakteri dan amuba. Kemudian pembentukan tunas, yakni perkembangbiakan yang ditandai dengan pembentukan kuncup-kuncup dari induknya, yang kemudian kuncup-kuncup tersebut melepaskan diri sehingga menjadi makhluk hidup baru, misalnya pada Porifera dan Solenterata. Kemudian pembentukan spora terjadi pada sporozoa. Selanjutnya yaitu regenerasi, yakni kesanggupan menumbuhkan kembali bagian-bagian tubuh yang hilang. Umumnya, semakin tinggi kedudukan sistem binatang, berarti semakin kompleks susunan tubuh dan syaraf yang semakin terorganisir. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara seksual. Umumnya tumbuh-tumbuhan dan hewan bertambah banyak akibat kerja dari sel-sel kelamin, yakni adanya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan seksual dibedakan menjadi tiga, yaitu vivipar, merupakan hewan yang telurnya tumbuh di dalam induknya, misalnya pada mamalia. Kemudian ovipar, telurnya tumbuh di luar tubuh induk. Telur tersebut dikeluarkan dari tubuh dan dierami di alam, misalnya aves dan amfibi. Kemudian yang terakhir yaitu ovovivipar, merupakan jenis telurnya termasuk oviparus, tetapi pertumbuhannya ada di dalam tubuh induknya atau uterus. Makhluk ini asalnya ovipar, tetapi karena pengaruh evolusi, telur dierami dalam tubuh, misalnya pada kadal dan ikan hiu. Pada binatang multiseluler, struktur dan fungsi sel kelaminnya dibedakan menjadi sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Keduanya menghasilkan sel benih atau germ sel.
Sel kelamin jantan disebut dengan sperma, sedangkan pada betina disebut dengan sel telur. Sel-sel benih ini dihasilkan gonad, yakni spermatozoa di testis dan sel telur di ovarium. Keduanya merupakan sel kelamin primer. Umumnya, alat kelamin hewan dilengkapi dengan saluran yang menghubungkan dengan kelenjar dan bagian lain yang berguna membantu perkembangbiakan yang dikenal dengan sistem reproduksi. Sistem reproduksi masing-masing hewan sebenarnya memiliki struktur sistem reproduksi yang berbeda, namun memiliki struktur dasar yang sama. Alat kelamin terdiri dari A. Alat kelamin utama atau primer sama, yakni penghasil gamet, dan B. Alat kelamin tambahan atau sekunder yang berfungsi untuk menyalurkan setiap sementara spermatozoa dan untuk memelihara pertumbuhan embrio. Alat kelamin pada hewan terdiri dari alat kelamin jantan atau organa genitalia maskulina dan alat kelamin betina, organa genitalia feminina. Pada alat kelamin jantan atau organa genitalia maskulina, gonad pada hewan jantan disebut dengan testis atau buah pelir. Jumlahnya sepasang. Setiap testis terdiri dari kamar-kamar yang disebut dengan lobula testis. Dan setiap lobulus mengandung tubuli seminiferi, suatu saluran halus yang melingkar-lingkar, yakni tempat direproduksinya spermatozoa. Testis adalah organ reproduksi hewan jantan sebagai sel kelamin berupa spermatozoa. Spermatozoa terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, leher, dan ekor, yang dibentuk dalam serangkaian proses yang disebut dengan spermatogenesis. Dalam lobulus di antara tubuli terdapat sel leading yang menghasilkan hormon kelamin jantan, yaitu testosteron. Tubulus ini mengandung lapisan epitel germinal terdiri dari sel-sel induk benih yang disebut dengan spermatogonium dan terasa pemelihara pertumbuhan gamet yang disebut dengan sel Sertoli. Spermatogonium bermitosis menjadi spermatosit primer dan spermatosis primer bermeiosis menjadi spermatosis sekunder. Spermatosit sekunder menjadi sperma. Spermatip mengalami metamorfosis menjadi spermatozoa. Spermatozoa keluar dari testis melalui vas efferens, ductus epididymis, vas deferens, uretra, dan penis. Pada mamalia, testis berada pada kantung skrotum yang menggantung di luar tubuh. Kantong ini berfungsi untuk mengatur suhu testis sehingga spermatogenesis tidak terganggu. Spermatozoa disalurkan ke luar tubuh bersama lendir yang disebut dengan seminal plasma. Seminal plasma dan spermatozoa seluruhnya disebut dengan semen atau air mani. Seminal plasma umumnya dihasilkan oleh kelenjar tambahan, yakni vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboreotralis. Berikut ini merupakan contoh dari alat reproduksi hewan. Pada gambar 1 merupakan alat reproduksi hewan jantan, yaitu sapi. Pada gambar kedua ada sapi, domba, babi, dan kuda. Selanjutnya yaitu alat kelamin betina atau organa genitalia feminina. Gonad hewan betina adalah ovarium atau indung telur. Jumlahnya sepasang, melekat di dinding punggung yang digantung oleh selaput mesovarium. Ovarium tidak bersaluran sendiri. Proses pembentukan sel telur disebut dengan oogenesis. Sel benih disebut dengan oogonium yang dihasilkan sel epitel germinal dan dipelihara pertumbuhannya oleh sel-sel folikel. Oogonium bermitosis menjadi oosit primer. Oosit primer bermeiosis menjadi oosit sekunder. Oosit sekunder bermeiosis menjadi ootit. Ootit dikeluarkan dari ovarium lewat pecahan dari dindingnya. Ovum jatuh dan segera ditampung oleh saluran kelamin. Keluarnya ovum dari ovarium disebut dengan ovulasi.
Bagian saluran kelamin hewan betina meliputi infundibulum, ampula, dan stimulus. Ketiga bagian tersebut disebut dengan tuba fallopi atau tuba uteretina, yakni tempat menampung ovum dan letaknya ovum ke rahim atau uterus. Setelah itu sampai ke uterus, yakni tempat tumbuhnya embrio. Tetapi untuk ovipar hanya untuk mematangkan telur dan mungkin berkelenjar untuk melapisi telur. Rahim sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu cornua uteri merupakan tanduk rahim, corpus uteri atau badan rahim, dan cervix uteri atau leher rahim. Rahim sendiri dihubungkan dengan liang vagina atau liang sanggama yang merupakan saluran keluar tubuh dan tempat menampung spermatozoa. Ujung belakang vagina berbatasan dengan tepat bagian depan uretra atau saluran kencing. Di daerah himen, alat kelamin betina pada bagian luar adalah vestibulum. Dan vulva yang terdiri atas labia majora, labia minora, Comnisura dorsalis di atas, Comnisura ventralis di bawah, dan klitoris yang merupakan homolog dengan penis. Dan terdapat vestibulum yang merupakan daerah yang dengan batas klitoris. Berikut merupakan gambar dari domba betina. Pada gambar yang ditunjukkan pada bagian nomor 1 yaitu uretra adalah saluran kencing. Pada nomor 2 yaitu vagina adalah saluran yang menghubungkan leher rahim dengan bagian luar tubuh. Pada nomor 3 merupakan rektum, adalah organ terakhir dari usus besar yang berakhir di anus. Kemudian yang keempat yaitu cervix adalah leher rahim. Yang kelima yaitu vesica adalah kandung kemih. Yang keenam yaitu uterus adalah rahim. Yang ketujuh yaitu arteri uterus yang merupakan suplai darah utama ke uterus dan membesar selama kehamilan. Yang kedelapan yaitu arteri ovarium. Yang kesembilan yaitu aorta. Yang kesepuluh yaitu musculus obligo internal. Yang ke-11 yaitu ligamentum uterus. Yang ke-12 yaitu ureter yang merupakan bagian sistem urinaria yang menyerupai tabung. Yang ke-13 yaitu ovinduk yang merupakan 2 buah saluran halus yang menghubungkan ovarium betina dengan rahim. Yang ke-14 yaitu ovarium yang berfungsi menghasilkan sel telur. Yang ke-15 yaitu ligamentum ovarium dan tendon prebubicum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vidya Nurfadilah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus reproduksi. Siklus reproduksi adalah serangkaian kegiatan biologik kelamin yang berlangsung secara periodik hingga terlahir generasi baru dari suatu makhluk hidup. Siklus reproduksi merupakan siklus seksual yang terdapat pada individu betina, dewasa, dan tidak hamil yang meliputi perubahan-perubahan siklik pada organ-organ reproduksi tertentu, misalnya ovarium, uterus, dan vagina, yang dikendalikan oleh beberapa hormon reproduksi. Siklus reproduksi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada siklus menstruasi dan yang kedua ada siklus estrus. Pertama saya akan membahas tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi merupakan siklus reproduksi yang terjadi umumnya pada hewan primata dan khususnya pada manusia. Siklus ini erat hubungannya dengan perkembangan folikel telur dan endometrium uterus. Siklus ini dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Adapun siklus dari menstruasi ini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase proliferasi, yang kedua ada fase sekretorik, dan yang terakhir ada fase menstruasi. Pada fase proliferasi, ketika memulai
proses perkembangan, folikel dalam ovarium melepaskan hormon estrogen. Nah, hormon estrogen tersebut menyebabkan endometrium menebal sebagai awal persiapan kedatangan ovum. Pada fase sekretorik, setelah ovulasi, kelenjar-kelenjar pada endometrium mulai menggumpal dan mulai mensekresikan cairan jernih. Cairan ini disekresikan sebagai persiapan terjadinya implantasi embrio. Dan yang terakhir ada fase menstruasi. Ketika ovum yang dilepaskan saat ovulasi tidak mengalami pembuahan, korpus luteum mulai degenerasi dan menyebabkan turunnya produksi estrogen dan progesteron. Jaringan endometrium yang terkelupas bersama dengan darah dari kapiler meninggalkan uterus menuju serviks keluar dari tubuh melalui vagina. Jaringan endometrium yang terkelupas tadi disebabkan oleh produksi estrogen dan progesteron yang menurun, sehingga terkupasnya jaringan endometrium tadi bersama darah disebut dengan fase menstruasi. Seiring dengan berjalannya siklus menstruasi, juga terjadi siklus ovarium. Nah, siklus ovarium juga terdiri dari beberapa fase. Yang pertama ada fase folikuler. Pada fase ini ditandai dengan tumbuhnya beberapa folikel di ovarium. Dan pada fase kedua merupakan fase ovulatori. Fase ini merupakan fase di mana kadar LH atau luteinizing hormon meningkat dan folikel yang matang akan menonjol ke permukaan ovarium atau dinding telur untuk melepaskan sel telur atau ovulasi. Dan fase terakhir adalah fase luteal. Pada fase ini terdapat jaringan endokrin yang mensekresikan hormon betina. Siklus berikutnya dimulai dengan perkembangan folikel baru. Jadi fase-fase tersebut akan terjadi secara berulang. Baiklah, di sini saya menampilkan gambar siklus menstruasi. Silakan perhatikan pergerakan kursornya. Jadi, bagian ini merupakan bagian dari praovulasi. Di garis ini terjadi ovulasi. Dan di sini merupakan bagian pasca ovulasi. Dan bagian terakhir di sini terjadi menstruasi. Ketika FSH meningkat, menyebabkan folikel menjadi matang dan ovum keluar dari folikel tersebut. Peristiwa ini disebut sebagai ovulasi. Sebelum ovulasi atau praovulasi, hormon estrogen mengalami peningkatan yang menyebabkan FSH menjadi terhambat dan LH menjadi meningkat. Ovum yang keluar dari folikel ini akan menuju ke tuba Fallopi dan menunggu sperma untuk dibuahi. Sedangkan folikel ini tadi berubah menjadi corpus luteum. Akibat LH meningkat, corpus luteum ini berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum merangsang hormon progesteron meningkat. Hormon progesteron yang meningkat ini menyebabkan dinding rahim atau endometrium menebal. Endometrium yang menebal ini adalah sebagai tempat melekatnya ovum yang sudah dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan oleh sperma, maka corpus luteum ini akan berubah menjadi corpus albicans. Corpus albicans tidak dapat merangsang hormon apapun, dapat dilihat dari grafiknya menurun sehingga menyebabkan luruhnya dinding rahim atau endometrium. Nah, luruhnya dinding rahim atau endometrium ini disebut sebagai peristiwa menstruasi. Lalu siklus yang kedua adalah siklus estrus. Siklus estrus merupakan siklus reproduksi utama dari spesies lain betina vertebrata non-primata. Estrus dikenal dengan istilah birahi, yang merupakan suatu periode secara psikologis maupun fisiologis pada hewan betina yang bersedia menerima pejantan untuk kopulasi. Siklus birahi atau estrus ini terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama itu ada fase proestrus. Pada fase proestrus
estrus ini merupakan fase persiapan. Biasanya terjadi tidak lama. Gejala yang terlihat berupa perubahan-perubahan tingkah laku dan perubahan alat kelamin bagian luar. Hewan betina masih menolak untuk melakukan kopulasi. Selanjutnya, yang kedua ada fase estrus. Fase estrus merupakan fase yang terpenting pada siklus birahi, karena dalam fase ini hewan betina memperlihatkan gejala yang khusus untuk tiap-tiap jenis hewan, dan dalam fase ini pula hewan betina mau menerima pejantan untuk kopulasi. Ciri khas dari fase ini merupakan terjadinya kopulasi. Yang ketiga ada fase met-estrus atau post-estrus. Pada fase ini, siklus birahi yang terjadi segera setelah fase estrus selesai. Pada fase ini, hewan betina telah menolak pejantan untuk melakukan kopulasi karena serviksnya telah tertutup oleh lendir kental. Dan yang terakhir ada fase diestrus. Pada fase ini, siklus birahi ditandai dengan tidak adanya kebuntingan dan tidak adanya aktivitas kelamin dan hewan menjadi tenang. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai siklus reproduksi. Terima kasih. Selanjutnya, perbedaan siklus menstruasi dan siklus estrus. Siklus menstruasi ini terjadi pada manusia dan primata yang dewasa seksual yang ditandai dengan adanya siklus haid. Jika tidak terjadi pembuahan, maka lapisan endometrium pada uterus akan luruh keluar tubuh. Sedangkan pada mamalia lain terjadi siklus estrus, yaitu mamalia non-primata. Pada siklus estrus ini meliputi 4 fase, yaitu fase diestrus, proestrus, estrus, dan fase metestrus. Jika tidak terjadi pembuahan, endometrium akan direabsorpsi oleh tubuh. Jadi, kesimpulannya, siklus reproduksi adalah rangkaian semua kejadian biologi kelamin yang berlangsung secara periodik hingga terlahir individu baru dari suatu makhluk hidup. Pada umumnya, reproduksi baru dapat terjadi sampai hewan mencapai masa pubertas. Reproduksi dibagi menjadi 2, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Pada sistem reproduksi seksual membutuhkan induk jantan dan betina, sedangkan pada reproduksi aseksual hanya membutuhkan induk tunggal. Pada hewan primata umumnya dan manusia khususnya dikenal dengan siklus menstruasi. Siklus reproduksi lain dan identik dengan hewan mamalia primata juga terjadi pada hewan mamalia non-primata disebut dengan siklus estrus. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.